Baik, saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada para narasumber, terutama Pak Julius sudah bergabung. Terima kasih Pak Julius nih ya, Pak Julius Giliwangkara. Baik, kita ini merupakan acara kajian online ICAIN yang ke-43 dan kita mengangkat tema mengenai asuransi bencana alam ya, terutama kasus-kasus kemarin di Pulau Sumatera, kemudian di beberapa daerah lainnya yang tercatat itu mengakibatkan kerugian sangat besar ya, miliaran bahkan sampai triliunan mungkin ya, terjadi di beberapa daerah. Nah, bagaimana kita nanti bisa melakukan sosialisasi asuransi bencana alam ini ya terhadap kejadian-kejadian yang akan datang gitu ya, yang kita tidak bisa kirakan, mungkin berupa banjir, bencana alam sebagainya ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah kedatangan para pakar ya di bidang itu dari bencana alam. Pertama kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Julius Billy Bayangkara, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, Bapak Hengki Putra dari Asuransi Maipak Indonesia, kemudian Pak Mula Warman dari dosen tetap program studi aktuaria SMA Trisakti ya, dan juga tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Asuransi Maipak ya yang telah membantu mensukseskan acara kali ini. Baik, untuk tidak mempersingkat waktu ya, acara ini bisa kita rekam, nanti bisa disaksikan ulang di YouTube. Kita serahkan untuk tayangan layar ini kepada Pak Julius Bill Benggara ya, karena beliau benar sekali sibuk. Alhamdulillah masih menyempatkan hari malam ini untuk kita semua. Silakan Pak Julius Bill Benggara. Ya, selamat malam. Mohon maaf Pak, masih di kendaraan nih, dan pada saat pertama juga lagi ada tempat yang lain bisa dibuka. Jadi mungkin sebentar, tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amrin, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian sudah hadir. Mungkin saya lebih kayak kata pengantar sebentar aja begitu, tapi terima kasih untuk diskusinya ini karena merupakan bagian penting dari yang harus kita sepakati bersama saat ini. Karena di industri asuransi kita melihat beberapa waktu terakhir ini Indonesia mengalami bencana yang
lumayan ini nampaknya gitu. Jadi kira-kira dari perspektif industri perasuransian melihat bencana-bencana yang terjadi saat ini, apa yang harus kita lakukan dan persiapkan? Pertama-tama begini Pak, kalau kita melihat apa ya kondisi dari eh, secara teori gitu Pak ya, di asuransi bencana itu kan sebenarnya bencana alam itu sebenarnya low frequency dan high severity risk gitu ya. Jadi sebuah resiko yang probabilitasnya mestinya relatif lebih rendah, namun dampak kerugiannya yang besar. Gitu. Jadi dalam pemahaman risk management gitu, ekonomi asuransi dan risiko jenis ini itu mestinya nggak dapat ditanggung secara optimal oleh individu, Pak, atau atau pasar secara parsial. Jadi memerlukan mekanisme yang sifatnya kolektif, Pak, kalau bencana itu. Jadi nggak bisa kalau diserahkan ke asuransi sendiri, nggak bisa diserahkan pemerintah sendiri, nggak bisa diserahkan ke orang-orang per orang juga nggak bisa. Jadi memang harus ada tindakan kolektif. Indonesia ini dalam kasusnya seperti kasus Sumatera itu memang mengalami bencana atau risiko bencana yang sifatnya itu sistemik, Pak, kalau saya perhatikan. Dan apa ya terkorelasi secara geografis. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang memang risikonya lebih tinggi. Dan saat ini kalau saya perhatikan mulai makin meningkat karena perubahan iklim. Nah ini jadi apa ya tantangan buat kita semua untuk tantangan klasik dalam asuransi bencana ya katastrofik yaitu market kita tuh gagal gitu untuk apa ya memotong beberapa kekurangan gitu. Misalnya karena pihak yang resiko tuh biasanya saat ini jadi ada selection gitu ya, jadi memilih karena resiko wilayahnya tertentu, jadi hanya membeli hanya orang-orang yang punya resiko di wilayah tertentu itu yang membeli asuransi tertentu gitu. Tapi di wilayah-wilayah yang tidak itu tergantung lebih apa yang resikonya lebih rendah gitu, maka nggak membeli. Sehingga nampaknya ini ketakutan adalah tidak cukupnya kumpulan dari dana untuk persiapan untuk asuransi bencana. Jadi ada istilah at first dari selection gitu ya. Kemudian ada juga keterbatasan kapasitas underwriting. Jadi kalau mengingat akumulasi resiko kerugian yang begitu sangat besar, kalau kita hanya bergantung dari asuransi, memang ada kemungkinan ada keterbatasan kapasitas kapasitas dari underwriting untuk mengcover resiko ini. Jadi memang pada dasarnya resiko bencana itu harusnya dipandang sebagai eh, resiko yang harus di cover secara kolektif sekali tadi saya sampaikan. Jadi tidak bisa secara sendiri-sendiri. Nah, dalam kasus di Sumatera ini dengan jelas kita lihat adanya protection gap yang clear terlihat dan bahkan hampir di seluruh kajian Indonesia ada protection gap yang sangat besar pada risiko-risiko bencana. Jadi kesenjangan antara total kerugian ekonominya dan kerugian yang diasuransikan. Jadi menurut saya ini kan jadi terlihat apa ya nanti orang bisa mempertanyakan keberadaan kita gitu di dunia asuransi gitu karena protection gap cukup tinggi ada dunia asuransi tapi asuransi tidak bisa membantu memotong gap coverage tadi. Nah ini yang mestinya menjadi bagian yang kita harus pelajari bersama-sama. Nah protection gap ini menunjukkan adanya mekanisme pembiayaan atau risiko bencana yang ada di kita yang belum terkoordinasi dengan baik gitu, secara memadai gitu ya. Kenapa? Karena dalam kerangka kalau kita lihat risk financing gitu ya Pak, asuransi bencana itu kan seharusnya diposisikan sebagai bagian dari arsitektur kebijakan publik. Sekali lagi, asuransi bencana itu penanggulangannya tidak bisa B2B ternyata, harus bersama-sama dalam kebijakan publik. Itu yang saya bilang. Jadi bukan semata-mata produk komersial ini asuransi bencana. Jadi kenapa? Karena tidak akan cukup nanti. Tidak akan mampu untuk kita sama-sama menanggulangi bencana tersebut.
Kenapa? Ini asuransi kan perannya itu risk transfer. Peran asuransi berikutnya kan adalah perlindungan fiskal buat negara ya. Jadi kalau ada bencana kan ada perlindungan fiskalnya. Jadi apa kerugian keuangannya bisa di smoothing. Kemudian loss smoothing tadi ya dalam perekonomian. Nah, ternyata dalam kenyataannya banyak sekali wilayah yang terkena bencana dan kasus Sumatera ini terlihat bahwa karena tidak ada intervensi kebijakan yang tepat, jadi asuransi itu cenderung under provided gitu. Jadi tidak mencakup resiko-resiko wilayah-wilayah yang justru terkena bencana. Nah, ini makanya tadi sampaikan secara clear bahwa yang harus dibangun adalah skema kolaboratif publik dan swasta. Sekali lagi ini harus kolektif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pemikirannya ya saat ini sudah kita lakukan misalnya adalah National Catastrophic Insurance Pool seperti MyPac misalnya. Kemudian mandatory dan semi mandatory coverage itu juga harus kita pikirkan. Dan kemudian ada juga parameter ya, parametric insurance yang basisnya indeks. Nampaknya kita harus bangun sama-sama ini dalam konteks asuransi, harus ada kesepakatan kolektif tentang perlindungannya. Ya, dan Indonesia perlu nih Pak secara serius untuk mengkaji pendekatan-pendekatan yang sifatnya mempertimbangkan konteks lokal ya, dan kapasitas industri, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sekali lagi Pak, secara industri kita nih di DAI memandang bahwa penguatan asuransi bencana itu memerlukan beberapa pilar utama lah. Pertama, kerangka regulator, kerangka regulasi dan tata kelola risiko bencana yang konsisten dan berjangka panjang. Jadi nggak bisa pendek ini, gitu ya, karena besarnya risiko. Kedua, harus ada penguatan data dan permodelan risiko dan aktuaria bencana, termasuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga riset dan sebagainya. Ketiga, harus ada optimalisasi peran reasuransi baik nasional maupun global untuk mengelola risiko yang sifatnya akumulatif, ya, akumulasi risiko. Empat adalah peningkatan literasi dan inklusi asuransi supaya masyarakat itu memahami bahwa asuransi itu merupakan bagian dari ketahanan keuangan gitu, jadi bukan biaya-biaya tambahan. Jadi kasus di Sumatera ini menunjukkan bahwa asuransi bencana itu tidak hanya relevan untuk aset yang besar, tapi juga ternyata krusial untuk UMKM nih Bapak Ibu ya, Pak Amrin ya. Jadi sektor pertanian, sektor pemerintah daerah, yang seringkali malah paling rentan, tapi paling minim membeli perlindungan asuransi bencana gitu. Jadi justru yang paling rentan, yang justru tidak membeli asuransinya. Nah, poinnya sebenarnya ini tadi saya sampaikan berkali-kali ada kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tapi dari sisi asuransi sendiri, kita sebagai industri asuransi, clear membutuhkan dukungan kebijakan regulasi untuk mendorong ketersediaan tadi penguatan kapasitas, kolaborasi asuransi dan reasuransi, permodelan dan data yang jelas yang bisa disiapkan juga dari lembaga-lembaga di luar industri perasuransian. Jadi nampaknya kita harus punya bukti, Pak. Saya berharap nih dalam diskusi nanti nih Pak, karena mungkin saya nggak bisa lama nih Pak Amrin ya, mohon maaf ya. Kita bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sifatnya langsung Pak, aplikatif, gitu ya. Kedua, ada modeling lah kalau misalnya skema asuransi bencana yang visible Pak. Jadi jangan terlalu teoritis berat gitu, tapi apa nih visible? Ya, apa yang kira-kira harus bisa kita lakukan dan terlihat gitu seperti apa cara mengukurnya yang jelas. Kemudian nah ini yang perlu juga, ada literatur atau kontribusi dari akademik Pak, untuk memperkaya literasi asuransi Pak, dan risk management di Indonesia. Jadi sekali lagi kita berharap ini Pak, setelah diskusi ini ada 3 poin tadi Pak, ada rekomendasi kebijakan, ada skema-skema yang bisa kita diskusikan bersama, dan mungkin ada pandangan-pandangan akademik yang bisa memperkaya kita dalam menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi seperti Sumatera. Nah mungkin akhirnya nih Pak saya sampaikan bahwa ketahanan kita ini
terhadap bencana itu nggak mungkin hanya ditentukan oleh kemampuan kita pasca kejadian. Ini orang Indonesia kalau suka gitu kan. Sudah kejadian dulu baru kemudian kita rame-rame bingung gitu ya, gitu mempersiapkan segala macam. Nah, kita harus mempersiapkan sistem untuk kesiapan pembiayaan resiko, Pak, sebelum bencana terjadi. Itu pokoknya. Asuransi dalam konteks ini tentunya instrumen yang paling tepat menurut saya untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh ya, resilience ya, dan bisa berkelanjutan. Jadi sekali lagi Pak, mungkin masukan saya dalam diskusi saat ini adalah pertama, bencana dalam kasus Sumatera contohnya nggak pernah bisa diselesaikan sendiri. Satu Pak, kita harus kolaboratif dengan banyak pihak. Kedua, industri asuransi merupakan sebenarnya salah satu partner dari industri ya, dari industri di Indonesia yang paling tepat seharusnya untuk bisa membantu itu. Tetapi nggak bisa sendiri. Jadi pertama kita butuh kebijakan publik yang mendorong asuransi bencana dibangun bersama. Jadi jangan pilih-pilih gitu kurang lebih Pak. Karena kita harus membangun pembiayaan yang cukup, kurang lebih begitu Pak. Nah pembiayaan cukup itu hanya bisa dibangun sebelum bencana terjadi. Gitu loh Pak. Jadi tidak setelah bencana terjadi baru kemudian kita rame-rame mikir bagaimana asuransi bencana. Tapi sebaiknya kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu Pak. Dan intinya Dewan Asuransi Indonesia siap untuk bekerja sama sehingga kita tidak mendoakan ada bencana tentunya, tetapi kita mempersiapkan negara ini supaya tangguh dan bisa berkelanjutan apabila kejadian-kejadian seperti di Sumatera itu yang saat ini baru terjadi atau di beberapa tempat lain di Indonesia itu kita tangguh dan siap langsung berjalan untuk bisa melanjutkan. Karena terlihat ada fenomena yang jelas justru di tempat atau orang di bagian masyarakat yang paling rentan justru yang tidak punya asuransi. Ini kan jadi menyebabkan ketika terjadi bencana, asuransi memang tidak bisa memberi kontribusi untuk merecovery, bahkan orang yang terdampak itu pun tidak mampu untuk membangun dirinya, sehingga akhirnya kita teriak-teriak menyalahkan banyak orang nih sekarang ini, ya kan? Pemerintah disalahin, relawan disalahin, TNI disalahin, jadi banyak sekali yang orang mulai menyalahkan karena kita tidak siap ternyata. Paling nggak itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mungkin dari kata selamat berdiskusi. Mohon maaf Pak Amlik, saya nggak bisa lama-lama karena ada acara lagi yang lain. Baik, Tapi terima saya kasih. mengucapkan selamat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Billy. Makasih Pak Billy. Ya, Ya, terima kasih. kita memang suatu bencana alam karena terjadi gap yang sangat tinggi, yang besar. Kita tidak bisa mengatasi sendiri-sendiri, harus mengatasi secara bersama-sama, ya. Itu. Kemudian mudah-mudahan dalam acara hari ini, malam ini kita bisa nanti memberikan suatu kebijakan dari kajian kita, kemudian bisa memberikan suatu rekomendasi atau nanti dari teman-teman akademi bisa memberikan suatu kajian akademiknya terhadap bencana alam ya. Mudah-mudahan seperti kita memang harus kita atasi bersama ya, karena gap yang paling tinggi tadi ya, bencana akibat bencana. Ini kita ada narasumber kita dari bidang akademik ya, dari Pak Munawar, dari STMA Trisakti, dari program studi Akoria. Pada Pak Munawar, silakan Pak, bisa tanyakan langsung Pak Mula. Ya, sebentar Pak. Terima kasih Pak Amrin. Jadi giliran saya Pak. Ya Bapak. Ya, terima kasih. Ini kebetulan saya ngundang mahasiswa saya nih. Ternyata mereka masuk semua ini. Terima kasih. Ya, jadi kuliah mahasiswa online langsung ya Pak ya? Kenapa Pak? Jadi kuliah online langsung ya? Iya, mereka sedang kuliah ekonomi mikro ini. Jadi mereka pada prodi aktuaria, jadi paham ini apa yang akan saya sampaikan. Izin share ya Pak? Silakan Pak Mula. Terima kasih. Ya, saya coba. Sudah bisa dilihat Pak? Oh belum ya? Ya, ya. Ya, ini kira-kira yang mau saya presentasikan. Sebetulnya tadi dari Pak Yulius sudah membahas tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Aceh ya.
Dan saya mencoba untuk membahasnya dari perspektif aktuaria. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mula Warman Awaludin dari Prodi Aktuaria STMA Trisakti. Maaf, ya. Itu tampilannya. Bisa dilihat ya? Bisa. Makasih. Jadi sebetulnya masalah bencana alam ini bukan hal yang langka sebetulnya, karena hampir setiap hari kita berhadapan dengan bencana alam, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi bencana alam itu seperti dalam aktuaria itu, kalau di asuransi mungkin diistilahkan klaim pasti terjadi, tapi kapan terjadinya? Bencana alam itu juga sama, kejadiannya pasti akan terjadi, cuma yang jadi pertanyaan adalah kapan dan di mana dia akan terjadi. Gitu. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan sedikit tentang asuransi parametrik. Di mana asuransi parametrik itu berbeda dengan asuransi indemnity, di mana pada dasarnya asuransi parametrik itu adalah asuransi yang akan membayar klaim jika parameternya tercapai. Nah, kita kasih contoh beberapa kasus seperti kasus siklon tropis Senyar, gempa di Padang dan di Palu. Kemudian perbandingan dengan gempa di Jepang, kemudian bagaimana mendesain trigger dan premi parametrik. Jadi dalam asuransi parametrik itu ada dua hal yang penting, yaitu trigger dan threshold. Trigger itu pemicunya, sementara threshold itu ambang batas untuk mencapai berapa yang harus dibayar. Nah ini apa itu asuransi parametrik? Jadi contohnya adalah di sini pembayaran berdasarkan parameter fisik, bukan asesmen kerugian. Nah, misalnya contohnya curah hujan dalam milimeter, kecepatan angin, knot ya, kemudian magnitudo gempa. Kemudian juga tentang pembayarannya juga bisa cepat, antara 24 sampai 72 jam setelah data resmi keluar. Ini gunanya untuk mengurangi moral hazard dan biaya loss adjustment ya. Karena mereka asuransi parametrik itu bekerja atas dasar parameter, trigger, dan payout. Ini adalah rumusnya, jadi asuransi parametrik itu berbasis indeks sebetulnya. Jadi indeks itu yang disebut sebagai parameter. Dan dia juga berbasis risk, atau disebut juga basis risk ya. Artinya komponen itu harus tercapai ketika data yang diteorikan dengan hasil di lapangan itu harus sama. Jika tidak, maka pembayarannya nggak bisa dilakukan gitu. Jadi fungsi pembayarannya adalah untuk dicapai melalui triggernya dan melalui threshold dan lain sebagainya ya. Nah premi itu akan dibayarkan merupakan dalam aktuaria disebut sebagai ekspektasi ya, ditambah 1 tambah margin. Nah di sini yang berlaku itu seperti disampaikan oleh tadi Pak Julius, harus ada model ekstrim yang dalam statistika disebut sebagai JEF, General Extreme Value, POT, PO threshold, kemudian GPD, General Poisson distribusi dan lain sebagainya. Nah, EFT atau Event Value timesnya untuk trigger parametrik itu akan ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama distribusinya harus ekstrim. Jadi kalau kita melihat di Sumatera itu adalah kejadian ekstrim. Kemudian ada accident-nya, yaitu threshold di mana kejadian itu bisa dibayar. Kemudian pemicu, dari statistika bisa ditentukan kuantilnya berapa, dan kemudian sejarahnya bagaimana, apakah returnnya itu 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun gitu ya. Dan kemudian parameter kritisnya seperti apa. Kita bisa lihat contoh, nanti saya akan kasih contoh hasil penelitian saya di banjir Jakarta gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh di Sumatera. Lokasi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Selat Malaka dampaknya hujan ekstrim. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita semua. Hujan ekstrim itu berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 24 jam, atau cuman beberapa jam saja. Kemudian angin kencang. Nah, angin kencang itu batasnya ada. Banjir dan longsor. Jadi kalau dalam asuransi parametrik, jika ketiga ini muncul sekaligus, maka otomatis klaimnya bisa dibayarkan.
Tapi kalau misalnya hanya satu atau dua, belum tentu bisa dibayarkan. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi itu? Pasti dari BMKG, karena satu-satunya data yang kita punya adalah di BMKG. Karena BMKG ini merupakan sumber data utama untuk asuransi parametrik bencana alam, khususnya ya, asuransi parametrik bencana alam. BMKG itu sudah terhubung dengan berbagai satelit di dunia, sehingga datanya valid, sehingga kita tidak perlu lagi mempertanyakan validitas datanya gitu ya. Berikutnya, ini yang saya sebut tadi sebagai indeks untuk senyar ya. Contohnya, dia bisa dibayar kapan? Ketika hujannya 1.500 mm, 150 mm atau 300 mm. Kemudian triggernya kecepatan angin 40 knot atau 80 knot. Nah, ini yang dibahas di dalam para penanggung ya, perusahaan asuransi menanggung kerugian itu akan menetapkan ini sebetulnya. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi, misalnya stasiun X, Y, Z, bisa ini kota ya, kemudian curah hujannya ini udah ekstrim, di atas 100 mm atau 150 mm, itu sudah bisa disebut ekstrim. Triggernya, nah di sini triggernya adalah antara 150 sampai 300 mm. Nah, bagaimana membayarnya? Ini yang akan dihitung nantinya melalui skema parametrik gitu ya. Nah, begitu juga dengan gempa. Gempa di Padang yang pernah kejadian tahun 2009 itu magnitudonya di atas 7. Kerusakannya besar, infrastrukturnya besar, PGA-nya tinggi di area padat penduduk. Kemudian kita bandingkan dengan gempa di Palu, ada magnitudonya 7,5 skalanya, likuifaksinya ekstrim, tsunami lokal, intensitasnya sangat tinggi. Nah, kemudian bagaimana cara parametrik bekerja? Yang pasti parametrik itu akan bekerja pada parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik dari magnitudonya, jarak epicentrum ke kota, kemudian daya rusak dari gempa itu sendiri akan menyebabkan apa gitu ya. Nah, inilah yang akan menuju kepada sebuah mekanisme pembayaran klaim nantinya. Gitu. Nah, ini contoh payout gempa bumi, ini ilustrasi bukan dari hasil penelitian. Ini bisa dilihat curah hujan kekuatan gempa buminya berapa, triggernya seperti apa, dan fraksi payoutnya berapa yang harus dibayar gitu ya. Nah, ini kita bisa bandingkan antara gempa Padang tahun 2009, Palu 2018, dan Noto 2024. Kita lihat di sini bagaimana bencana alam di Indonesia banyak menimbulkan korban. Di Padang 2009 itu 1.117, Palu 4.340, Jepang di bawah 1.000. Tapi tingkat kerusakan Jepang itu sangat tinggi. Ya, itu sangat tinggi. Kenapa manusia di Indonesia bisa banyak korban sementara di Jepang enggak? Tapi sebaliknya, kenapa kerugian material di Jepang lebih tinggi dibandingkan Indonesia? Itu bisa kaji lebih lanjut lagi ya. Karena masalah ini adalah masalah infrastruktur sebetulnya. Ini penilaian korban. Nah, mengapa Jepang lebih tahan? Tentu ini ada building code yang lebih ketat, infrastruktur anti gempanya juga lebih bagus. Nah, yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Julius, early warning systemnya bekerja dengan baik. Sementara di kita, detektor tsunami aja dicuri orang gitu ya. Nah, ini adalah perbandingannya, tadi sudah saya bahas ya. Nah, bagaimana mendesain sebuah parametrik? Yang pasti parametrik itu akan bekerja dengan parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rain trigger atau curah hujan, wind trigger atau angin, wave trigger atau gempa, multiparameter, weighted index, spatial, itu bisa menggunakan get-in agreed untuk banjir dan siklon gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara asuransi parametrik dengan asuransi indemnity biasa. Kalau indemnity biasa setelah gempa, setelah kejadian bencana alam dan sebagainya, itu harus dilihat dulu kondisinya, disurvei dan macam-macam, sehingga orang udah duluan kehilangan harta benda. Tapi parametrik nggak seperti itu. Ini parametrik itu memang murni statistika ya, murni
menggunakan data sekunder. Jadi dia benar-benar sangat tergantung kepada data. Semakin banyak datanya, dia semakin oke gitu ya. Semakin sensitif dia terhadap parameter-parameter yang ada di sini, baik parameter distribusinya maupun parameter untuk menghitung premi maupun parameter untuk menghitung ambang batas maupun return period atau apa namanya istilahnya itu berapa tahun dia akan bisa kembali lagi gitu ya. Nah, ini skemanya sebagai perbandingan skema, kalau preminya hujannya hanya hujan rendah, tidak akurat gitu ya, angin dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagaimana cara mendesain asuransi parametrik. Harus ada indeksnya, harus ada basis risknya, harus ada preminya, dan yang penting dia mengikuti distribusi statistik ekstrim. Itu intinya di situ. Ya, ini contohnya opsi trigger parametrik untuk hujan dan angin, misalnya jumlah indeks, kemudian maksimumnya berapa, dan spatialnya. Itu juga bisa disebut sebagai lokasi ya. Ini disebut sebagai care in the grid itu ya. Kemudian ini dengan tetap harus melakukan simulasi Monte Carlo untuk mencari basis risk yang paling rendah. Basis risk yang terendah itu menunjukkan berapa premi yang dibayar. Dan ini bisa dilakukan implementasi bagaimana melakukan itu dalam sebuah skema asuransi parametrik. Satu lagi yang akan ingin saya sampaikan itu tentang apa tadi itu? Saya tutup dulu sebentar ya. Ini hasil riset sebetulnya. Nah, ini hasil riset tentang integrasi model value extreme dan Vancopula untuk urban parametric insurance di Jakarta. Ini untuk banjir Jakarta. Jadi kalau saya menggunakan data banjir Jakarta itu selama hampir 10 ini 2014 sampai 2020. Ternyata banjir di Jakarta dari 84 pengamatan yang ekstrim itu nggak sampai 8. Artinya apa yang ekstrim itu? Pasti ada 3 yang harus dipenuhi. Jumlah curah hujannya sangat tinggi, banjir atau genangan airnya lama, dan di sini digunakan berapa rukun warga yang terdampak. Jadi kalau Bapak Ibu dari perusahaan asuransi nantinya akan mendesain sebuah asuransi parametrik banjir, 3 itu yang penting. Curah hujan yang tinggi, kemudian lama genangan air atau banjirnya berapa lama gitu, dan berapa RW yang terdampak atau RT-nya. Gitu. Ini contoh dari hasil perhitungan asuransi parametrik di Kota Jakarta. Nah, hampir semua asuransi parametrik itu adalah asuransi parametrik bencana alam. Tidak ada satupun asuransi parametrik yang bukan bencana alam ya. Jadi kalau kita melihat sebuah kasus di kayak siklon Senyar ini, ya mereka ini adalah asuransi parametrik bencana alam yang datanya itu adalah saya share satu slide lagi terakhir. Senyar ya. Nah, kalau kita melihat bencana alam Senyar ini dari bahasa Malaysia, senyap gitu di Indonesianya. Nah, latar belakangnya kita udah tahu semua, ada bibit siklon yang terbentuk pada tanggal 25 sebelumnya ya, tanggal 20 sudah mulai terbentuk, kemudian terjadi perubahan yang mendadak di 25, 27 jatuh semuanya dan terjadi hujan ekstrim dan banjir. Ini kemudian kita bisa melihat perubahan petanya di sini. Dan yang pasti dari siklon tropis Senyar dan siklon tropis yang ada di sekitar Indonesia, ini adalah siklon tropis yang pernah ada di Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan, wah kita jarang mendapatkan siklon tropis, betul. Tapi kejadian ini dari tahun 2001 sampai 2025 itu sudah 14 kali daerah Indonesia diserang siklon tropis.
mulai dari yang paling namanya asing sampai nama Indonesia. Ini siklon anggrek, bakung, cempaka, dahlia, flamboyan, kenanga, lili, mangga, seroja, itu nama-nama siklon tropis Indonesia yang kasih nama orang Indonesia. Baru ada robin dan senyar terakhir ya. Ini dampaknya. Ini pemicunya. Daerah tempat di mana gridnya terjadi ya. Kalau di dalam asuransi parametrik disebut sebagai gridnya, lokasinya. Ini tanggal, lokasi, dan ini dampak. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa meskipun Indonesia bukan lintasan dari topan siklon, tapi tetap siklon itu akan datang ke Indonesia. Nah, terakhir, apakah siklon yang sama akan bisa muncul kembali? Jawabannya tidak pernah muncul kembali. Yang berulang adalah kondisi pembentuk siklon. Indonesia makin rentan karena laut makin hangat, tata ruang makin rapuh, dan informasi serisiko sering tertinggal. Tadi Pak Bayangkara sudah mengatakan mengelola risiko ini kita sangat lemah, gitu ya. Mungkin ini kondisi di mana literasi asuransinya juga kurang, sehingga menyebabkan masyarakat kita ketika bencana baru ingat tentang risiko. Setelah bencananya hilang, risikonya hilang juga, gitu. Demikian Pak Amrin dan Bapak Ibu semuanya serta para mahasiswa, sedikit informasi tentang siklon tropis, kemudian asuransi parametrik yang terkait dengan siklon tropis dan katastrofe. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Mulawarman. Ya, kesimpulannya artinya memang penanganannya lemah, ya, tetapi akibat dari penanganan akibat lemah penanganan itu bencana sangat besar. Sehingga adaptabilitas tadi harus ada diatasi secara bersama-sama. Mungkin salah satu dengan cara kita menggunakan asuransi parametrik pemula tadi ya, dengan ada 3 hal, antaranya adalah hujan deras, angin, dan banjir di antara itu. Karena terbukti hasil mitra pemula di Jakarta bisa untuk membantu teman-teman di asuransi untuk bencana alam. Baik, untuk selanjutnya materi ketiga nanti akan disampaikan oleh rekan kita di bidangnya ini dari perusahaan asuransi Maybank Indonesia ya. Dan makasih kita semua Bapak Budi ini sudah Pak Duka sudah bergabung dengan kita nanti dulu untuk yang terakhir untuk memberikan materi kita. Baik, kepada Pak Hengki, kami silakan Pak Hengki. Silakan Pak Hengki. Oh, Pak Amrin, sebenarnya aku berharap Pak Duka yang lebih awal gitu. daripada aku. Apakah Pak Duka bersedia? Mangga Pak Duka. Boleh. Saya juga mohon maaf ini. Aduh, saya masih meeting jadi kiri kanan. Kalau dikasih kesempatan terlebih dahulu, saya terima kasih sebelumnya. Silakan. Baik Pak Amrin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya pikir saya tidak mengikuti tadi sesi pertama yang disampaikan Pak Yulis, tapi saya mengikuti sedikit yang sudah disampaikan Pak Mulawarman. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Mulawarman memang konteksnya kita masuk ke satu kondisi, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan asuransi parametrik ya. Tapi kalau saya sedikit saya mengomentari bahwa terjadi satu perubahan yaitu climate change, dan juga ini yang menjadi PR kita, dan tentunya protection gap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat pemerintah sudah mengumumkan ya bahwa kerugian yang dialami oleh masyarakat di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara itu kan kurang lebih hampir 51 triliun. Sedangkan kita di asuransi umum khususnya ini hingga kemarin sore estimasi loss-nya aja masih di angka di bawah 1 triliun. Jadi saya sedikit mengomentari ini, jadi kalau kita lihat masih tingginya protection gap terhadap objek-objek yang memang seharusnya diasuransikan. Nah, tentunya yang saya mengencourage beberapa kali juga ke pemerintah. Pemerintah Indonesia ini memang lebih senang mengobati daripada mencegah ya, Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita lihat apa yang disebut bencana alam. Bencana alam ini memang sesuatu yang namanya juga bencana ya. Bencana itu kan semuanya tidak terduga. Apalagi kita bicara alam, kita bicara ekosistem semuanya.
Jadi pemerintah di sini juga tentunya kalau memang ke depannya ya akan menerapkan asuransi wajib terhadap bencana alam terhadap masyarakat, saya pikir peran pemerintah dalam hal ini juga harus ikut partisipasi. Kita belajar dari negara-negara yang sudah maju dan memang rentan terhadap bencana alam. Kita ambil contoh Jepang, Korea, Taiwan, di mana pemerintahnya di situ memang ikut serta berpartisipasi di dalam memberikan satu protection. Sehingga kalau kita lihat protection gap-nya itu bisa ditekan sekecil mungkin. Tadi Pak Mula Warman juga menyampaikan ya, saya sependapat ya, mungkin yang pas untuk saat ini, kalau memang kita memang nanti ke depannya diwajibkan untuk menutup asuransi bencana, yang paling pas adalah asuransi yang berbasis parametrik ya. Tapi tentunya satu PR, ini juga tadi sudah disampaikan, parametrik ini berbeda dengan asuransi yang biasa atau yang kita kenal dengan indemnity. Ini juga perlu proses ya Pak. Jadi saya agak khawatir, tadi kebetulan saya masih meeting di ruang sebelah juga dengan teman-teman di UNDP membahas masalah parametrik ini ke depannya di Indonesia kira-kira prospeknya sejauh mana. Saya katakan bahwa ini memang sesuatu hal yang baru ya. Tadi juga disampaikan bahwa parametric insurance itu memang mempunyai kewajiban bila sudah ada kesepakatan paling lambat 14 hari klaim harus dibayar. Berarti di sini banyak faktor yang harus apa namanya diperhitungkan ya. Misalnya pihak reasuransi ya tentunya yang harus mempunyai RBC-nya tentunya lebih dari 120 karena kalau tidak mempunyai kekuatan finansial, bagaimana mereka akan membayar dalam waktu yang tadi saya sampaikan 14 hari. Itu satu. Yang kedua, tentunya ini bagaimana pemerintah ikut berpartisipasi di dalam asuransi bencana alam ini. Karena memang Indonesia demografinya sangat sangat luas dan memang kalau kita akui itu guru saya nanti mungkin Pak Hengki yang akan sampaikan ya. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita lihat tuh rentan terhadap bencananya cukup tinggi terhadap segala sesuatu bencana. Apakah itu bencana apa namanya gempa bumi, tofan ataupun apapun yang kita sebut dengan bencana. Namun satu yang harus kita garis bawahi bahwa kejadian yang belum lama ini terjadi dan juga beberapa hari yang lalu di apa namanya di Tegal di tempat pariwisata Guci. Ini kan juga kalau kita lihat kalau satu ekosistem ya saya garis bawahi ekosistem di dalam kita menangani satu pencegahan bencana harusnya tidak separah apa yang terjadi selama ini gitu. Karena kalau kita lihat juga wilayah Aceh, wilayah Sumatera Barat, wilayah Sumatera Utara yang terkena bencana alam ini memang mostly memang yang dilalui karena apa namanya sungai-sungai itu memang akhirnya dipenuhi oleh batang-batang apa namanya pepohonan yang ditebang seliar-liarnya lah gitu. Nah, inilah yang tadi saya katakan ekosistem yang memang kita harus berkoordinasi. Bahwasannya di sini ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian apa namanya Lingkungan Hidup, ada Kementerian apa BNPB. Ini semuanya harus satu kesatuan ya. Bahwasannya kami di pihak industri asuransi umum khususnya kita kalau ditanya siap apa nggak siapnya, ya tentunya siap ya. Tapi tentunya kesiapan ini malah harus melalui satu proses ya. Proses dalam arti berapa besar yang kapasitas kita perlukan untuk bisa menunjang satu ekosistem bencana alam ini di seluruh tanah air atau di Indonesia ini. Karena kalau kita lihat tadi yang sudah disampaikan Pak Mula Warman, jelas bahwa indeks-indeks teori-teorinya disampaikan itu. Tapi apakah ini semuanya workable? Gitu loh. Karena kan kalau kita lihat semuanya pemerintah ini kan selalu dalam konteks membantu masyarakat yang terkena bencana akan semaksimal mungkin kan gitu. Tapi apakah itu tepat sasaran? Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan. Nah, kami beberapa kali memang diajak bicara oleh Kementerian Keuangan maupun kementerian-kementerian lainnya termasuk Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu yang lalu. Mereka juga mempertanyakan kira-kira besaran-besaran kutipan terhadap premi kalau memang ke depannya nanti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini
sudah mengundang-undangkan untuk dilakukan sebagai asuransi wajib bencana alam terhadap masyarakat, kira-kira besarannya berapa sih? Dan kira-kira juga berapa sih kira-kira memang yang pantas untuk diberikan kepada masyarakat bila terkena bencana alam ini? Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mulawarman. Ini sangat clear juga karena basisnya adalah basis indeks ya, indeks terhadap cuaca, dan tentunya ini juga menjadi perhatian. Karena kenapa? Tentunya teman-teman di pihak reasuransi juga harus berpikir yang lebih dalam, berapa sih kira-kira kapasitas yang diperlukan untuk setiap wilayah di Indonesia ini bila terjadi bencana alam. Nah, itu yang menjadi concern kita. Tapi saya pikir berangkat dari kejadian tsunami di Aceh dan juga 20 tahun yang lalu dan sekarang juga, mungkin kalau dilihat kerugian ekonominya mungkin saya juga salah, more or less hampir sama. Tapi kalau kita lihat secara efek dominonya, mungkin ini tidak separah waktu kejadian di Aceh, waktu kejadian tsunami. Tapi ini juga hingga saat ini kami pun teman-teman di anggota AUI masih banyak kesulitan melakukan investigasi terhadap objek-objek asuransi yang karena memang lokasi-lokasi ini masih terisolasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi tentunya berharap ya, berharap pemerintah ini juga di dalam penanganan asuransi atau menangani bencana alam khususnya ya di Indonesia ini sebaiknya ya memang harus diseriuskan. Diseriuskan dalam arti memang kalau memang diperlukan harus diwajibkan yang tadi saya sampaikan atau diundang-undangkan melalui undang-undang, ya kenapa tidak gitu. Nah, tentunya yang harus digandeng adalah industri. Industri ya tentu industri asuransi umum. Mungkin tadi Pak Billy sampaikan mungkin kita memang masalah kedisiplinan masyarakat di Indonesia ini masih kecil. Tapi saya pikir tadi saya sudah sampaikan belajar dari negara-negara maju seperti Jepang, Taiwan, Korea, mereka atau Cina pun pemerintah itu ikut campur dalam hal ini, ikut campur, ikut terlibat di dalam structuring. Structuring dalam arti membangun satu kapasitas reasuransi secara menyeluruh sehingga bila terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian, pemerintah ada atau hadir di situ. Nah, tentunya ini yang tentunya kami dari asosiasi tentunya berharap ke depannya kalau memang asuransi wajib bencana ini memang nantinya akan digulirkan, jangan dilepas kepada industri semata, karena tanpa peran pemerintah di dalam hal ini, niscaya ini juga akan ambruk industri kita, karena sekuatnya permodalan yang ada di industri asuransi umum, khususnya di Indonesia saat ini, tidak akan kuat gitu loh. Jadi tentunya semua pemangku kepentingan, semua stakeholder, marilah kita sama-sama ke depannya berpikir bagaimana sih kira-kira rumusannya yang harus kita memang kaji dari sekarang dan bisa kita implementasikan tahap bertahap, wilayah per wilayah. Sehingga tentunya yang tadi saya sampaikan, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya kan kejadian-kejadian yang sudah berulang-berulang di wilayah-wilayah tertentu, ya tadi juga disebutkan Pak Mulawarman, banjir di Jakarta mungkin ibaratnya banjir musiman 5 tahunan. Tapi saya pikir itu kan juga bisa kita bisa kita coba rumuskan ya. 5 tahunannya kenapa? Tadi sudah disampaikan misalnya karena siklusnya kenapa gitu loh. Ya, selalu yang disalahkan adalah objeknya siklusnya, tapi ekosistemnya bagaimana gitu loh. Dalam kurun waktu ini ekosistemnya bagaimana? Banjir Jakarta misalnya tahun 2000, dulu belum ada banjir Kanal Timur saya pikir, tapi sekarang kan sudah ada, belum ada sodetan-sodetannya, tapi masih terjadi juga gitu, walaupun sudah dilakukan pencegahan preventifnya. Jadi hal-hal ini yang tadi saya sampaikan juga, jadi semua pemangku kepentingan ini harus duduk bersama ya. Jangan semuanya dibuang ke asuransi, bagian dari mitigasi risiko. Dan ini juga tentunya kami di sini peran pentingnya kita industri perasuransian ini ya sama-sama memberikan feedback yang positif kepada pemerintah tentunya ke depannya. Tadi sudah disampaikan Pak Mula Warman, untuk saat ini memang yang tepat
tepat ya, saya garis bawahi untuk asuransi bencana alam adalah asuransi yang berbasis parametrik. Mungkin nanti Pak Hengki akan lebih detailnya menyampaikan bagaimana sih plus minusnya asuransi parametrik ini ke depannya. Karena asuransi parametrik ini kita harus bangga lah. MyPac ini memang mempunyai kelebihan. Mereka punya modeling ya. Modeling ini yang memang sudah diuji dan tentunya sudah divalidasi. Dan teman-teman reasuransi di luar negeri, dalam hari ini pemain-pemain reasuransi yang besar di luar sudah mengakui bahwa MyPac ini mempunyai satu kekuatan ya. Kekuatan dalam arti modeling dan kekuatan dalam arti financial. Sehingga kalau memang asuransi parametrik ini ke depannya akan diimplementasikan, ya memang untuk saat ini yang paling kuat dari segi financial adalah reasuransi MyPac. Tapi bukan berarti teman-teman reasuransi yang lain tidak tidak mempunyai kesempatan, tapi model-model penutupannya bisa kita pikirkan apakah berbentuk koasuransi atau konsorsium, banyak sekali. Karena pun biar bagaimanapun perusahaan reasuransi dalam negeri sebesar apapun modalnya, kalau tidak ada backup retrocession-nya tetap juga akan chaos. Jadi sekali lagi ya tentunya saya sudah beberapa kali juga menghimbau ke pejabat-pejabat pemerintah ya, apalagi kejadian ini juga khususnya ke Kementerian Keuangan, BNPB dan juga Kementerian Lingkungan Hidup, ya marilah kita duduk sama-sama lah. Kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Asuransi siap menerima mitigasi risiko, tapi mitigasi risiko yang seperti apa? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Karena kalau kita juga tanpa sesuatu hal yang didasari landasan yang tadi disampaikan Pak Mulawar, kita juga akan chaos. Jadi sekali lagi inilah yang saya coba garis bawahi. Kita punya memang protection gap ini masih tinggi ya. Concern ini juga beberapa kali di dalam pertemuan OECD sudah disampaikan, Indonesia sampai kapan ini bisa memperkecil protection gap gitu. Belum lagi tadi yang saya sampaikan, climate change ini juga menjadi PR kita gitu. Tapi bukan serta-merta kita menyalahkan pemerintah. Marilah kita sama-sama bahu-membahu. Bagaimana kita menyikapi ini? Kita punya solusi-solusi yang tadi sudah disampaikan. Jadi sekali lagi kami dari asosiasi sepenuhnya mendukung, tinggal kita cari sama-sama formulasinya seperti apa, bentuk asuransinya seperti apa, dan masyarakatnya bagaimana bisa tidak terbebani dalam arti khususnya kalau memang harus dikutip preminya. Dan tentunya bila kejadian, recovery claimnya sehingga ekonominya bisa cepat kembali pulih. Mungkin dari saya itu aja dulu, Pak Amrin. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Duka Bapak Budi Herawan yang telah menyampaikan materinya. Ya, kalau kita lihat memang Indonesia tanah air kita mempunyai alam yang sangat unik ya, berbeda di setiap daerah. Betul, Pak. Iya betul, ekosistem bencana alamnya ya berbeda-beda. Bahkan Betul. melalui Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kementerian BMKG sebagainya, memang harus berkolaborasi bekerjasama untuk mengatasi itu. Ya, apakah harus dikatakan menjadi suatu wajib bencana alam? Dan kalau memang wajib, jangan terlalu tinggi prohibitnya gitu kan. Tapi bisa Betul, Pak. akibat dari bencana alam tersebut. Baik, untuk memperdalam lagi kita beri kesempatan kepada ahlinya nih ya, Bapak Hengki Putra dari Reasati Maipak. Silakan, silakan Pak Hengki Putra dari Maipak. Silakan Pak Hengki. Oke, sudah terlihat Pak Amrin? Sudah Pak, jelas. Mungkin nah bisa jelas Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi di kesempatan kali ini. Wah, saya agak lega berbicara paling terakhir karena senior-senior saya sudah lebih awal. Tadi ada Bang Billy, ada Iya. Pak Duka, juga Pak Mulawarman. Hmm, Beberapa statement mereka, kata-kata kunci mereka aku sajikan dalam bentuk data di sini. Kemudian ada beberapa konsep tadi yang dibicarakan, aku sampaikan dalam hal praktikal di hari ini. Dan tidak sekedar lagi konsep di atas kertas.
Aku beri judul Asuransi Bencana Alam Indonesia. Namaku Hengki Eko Putra. Aku kepala peneliti di MyPark Indonesia dan sudah 15 tahun, 16 tahun di MyPark. Backgroundku adalah geofisik meteorologi ITB. Jadi sedikit dari geosaintis yang bekerja untuk industri asuransi. Kita akan bahas senyar di tubuh dari paparan ini, namun ada perlunya kami menyampaikan konteks yang lebih luas mengenai risiko bencana alam di negeri ini. Kemudian ada satu alat ukur yang tadi diulang-ulang oleh Bang Billy terkait protection gap. Dan pada akhirnya kita akan membahas mengenai apa sih yang kita miliki di hari ini terkait dengan asuransi bencana alam di Indonesia. Sebelum bergerak jauh, perlu saya menyampaikan bahwa apa sih MyPark itu? Kami baru ulang tahun hari ini Pak Amrin, 22 tahun. Dan bisa di... Selamat ulang tahun gitu Pak ya. Terima kasih Pak Amrin. Selamat. Dan bisa dibanggakan hampir ke banyak pihak sebenarnya bahwa industri asuransi umum Indonesia memiliki sebuah usaha bersama terkait pengelolaan risiko bencana alam. MyPark itu dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi umum yang memiliki lisensi di Indonesia. Artinya kalau Pak Amrin besok buka perusahaan asuransi baru, lusanya itu harus jadi pemegang saham MyPark. Nah, Amin. ini menjadi posisi strategis buat kami karena tidak berbicara mengenai bisnis per se dan teman-teman seeding company itu tidak perlu membuat lembaga divisi riset di masing-masing perusahaan, cukup dipulkan di MyPark kemudian hasilnya dipakai bersama. Nanti pada slide berikutnya akan terlihat peran dan kiprah MyPark dalam 22 tahun ini. Kita mengenal bencana alam itu ada tipenya sebenarnya. Namun dalam praktek berasuransi dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebenarnya namanya geohazard. Itu rumpun dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, likuifaksi, dan longsor. Ada alasan kenapa risiko-risiko ini dibentuk ke dalam satu polis standar, namanya Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, PSAGBI. Kemudian kelompok kedua itu adalah kelompok climate, kelompok iklim. Di situ ada banjir dan kekeringan, kemudian ada juga puting beliung, beberapa kali orang menyebutnya tornado, kemudian juga ada siklon tropis yang akan kita bahas di bagian tengah nanti. Nah, kita perlu memahami dulu nih pengelompokan dari tipe bencana alam ini. Geohazard itu sudah punya tarif spesifik di hari ini yang diregulasikan oleh OJK, sedangkan risiko iklim sampai hari ini sifatnya masih perluasan atau endorsement. Klausula 4.3a dan ini adalah menjadi titik mulai kita dalam memperbaiki bagaimana kita mengelola risiko iklim di masa depan. Sedikit balik kepada kondisi Indonesia, bahwa secara sunatullah aku bisa bilang kira-kira begitu, sampai kapanpun negeri ini akan selalu punya takdirnya rawan bencana alam. Karena kita tidak bisa memindahkan Indonesia itu tidak ada di wilayah pertemuan lempeng dunia. Dan wilayah pertemuan lempeng dunia itu selalu wilayah yang aktif secara seismologi, gempanya banyak, beberapa gempa bisa menghasilkan tsunami, dan sistem gempa itu adalah bagian juga yang menyebabkan adanya letusan gunung api. Jadi seperti terlihat animasi di sebelah kiri, ini pelajaran geografi kita waktu SD, ada lempeng masuk ke bawah lempeng yang lain, kemudian pada kedalaman tertentu dia menjadi cairan itu mencari tempat untuk muncul di permukaan bumi, hasilnya adalah bentuknya gunung api. Jadi wajar sekali kalau polisnya itu satu polis, gempa, tsunami, gunung api, likuifaksi itu datang kalau bisa pakai istilah asuransinya, datang dari proxima causa yang sama. Karena itu dia bisa disatu poliskan. Kalau kita plot titik-titik gempa di seluruh Indonesia, ini datanya dari 1980 sampai 2024. Kalau kita panjangkan datanya menjadi 100 tahun, kalau kita panjangkan lagi datanya menjadi 200 tahun,
kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi Kalimantan cenderung akan selalu aman dari gempa-gempa besar, meskipun ada gempa kecil yang ada di situ. Pantai timur Sumatera itu selalu aman dari gempa bumi. Tadi yang disampaikan kepada oleh Bang Billy ada mengenai adverse selection, maksudnya adalah tidak mungkin orang di Pontianak membeli asuransi gempa bumi karena mereka tidak punya historical itu dan tidak punya risiko itu. Nah, namun di selatan Jawa tentu sangat perlu untuk membeli asuransi. Sulawesi tertutup di situ, Maluku juga tertutup dan ya Sumatera bagian barat itu juga tertutup. Itu wilayah yang harus memiliki proteksi dari gempa bumi. Ini tidak bisa kita ubah, teman-teman. Jadi risikonya akan selalu ada di situ dan tidak berubah dan tidak berpindah-pindah sebagaimana risiko banjir. Jadi secara pemodelan ada juga kemudahan dalam memodelkan gempa dibandingkan dalam memodelkan risiko iklim. Bang Billy tadi bicara mengenai protection gap, Paduka juga berbicara mengenai protection gap. Ini kami cuplikan saja 8 kejadian signifikan dalam sejarah kita. Terutama sejak MEPAK berdirilah 1 Januari 2004. Ketika Aceh dilanda tsunami, pemerintah melaporkan kerugiannya itu hampir 42 triliun. Kemudian berapa sih klaim asuransi untuk kejadian itu? Cuma 650 miliar. Itu rasionya cuma 1,6. 650 miliar pun itu datang dari satu tertanggung, yaitu pabrik semen yang ada di Loknga. Jadi mayoritas dari bangunan yang hancur waktu tsunami Aceh itu jelas tidak punya asuransi. Angka yang bagus itu ada di Majene. Ketika 2021 ada satu bencana besar yang menghancurkan kalau tidak salah kantor gubernur yang baru dibangun. Alhamdulillahnya kantor gubernur itu sudah masuk ke dalam daftar yang diasuransikan oleh asuransi barang milik negara. Jadi rasio perlindungan di situ itu cukup besar sampai ke 40% dibandingkan dengan economic loss-nya. Namun pada kejadian-kejadian lain kita akan melihat angka-angka yang cukup menyedihkan di Bantul 0,8, kemudian di Palu itu cuma 7,3% angkanya. Gap inilah yang tadi disuarakan terus oleh Paduka, kita harus tutup gap ini, tutup gap ini. Karena siapa sih yang membiayai kerugian? Itu kan cuma ada tiga. Pertama adalah pemerintah itu sendiri. Kemudian kalau tidak pemerintah, ya masyarakat itu sendiri yang membayar. Dan kalau tidak, satu lagi adalah industri asuransi. Nah, bayangkan dengan gap seperti ini, berapa besar alokasi yang harus disediakan oleh negara untuk membangun kembali wilayah-wilayah terkena bencana itu sesudah kejadian. Dan ini selalu menjadi beban bagi fiskal negara, dan kita harus berkiprah di sini. Contoh yang paling mutakhir barangkali 53.000 rumah rusak di Cianjur dilaporkan di berbagai media massa. Jumlah data yang masuk ke MyPark berapa? Cuma 29 rumah. Jadi bayangkan tuh jauh sekali proteksi yang diidealkan. Ini contohnya untuk Cianjur. Dan kalau kita lihat lagi kembali ke Palu, Palu terjadi 2018, ini berita yang saya cuplik di Januari 2022, itu kurang lebih 3 tahun sesudah bencana. 3.000 saudara kita masih tinggal di hunian sementara. Hunian sementara itu sangat tidak nyaman tinggal di situ. Nah ini mungkin akan terus berulang. Tadi ada beberapa eh, komentar mengenai masyarakat yang cukup lupa, kira-kira begitu ya. Ya sekarang kita diingatkan lagi oleh teman-teman di Sumatera bagian utara, ini mungkin akan berulang lagi di Sumatera bagian utara atau bahkan mungkin lebih lama. Oke. Kita masuk kepada satu hal yang belakangan kita bicarakan mengenai badai tropis Senyar. Namun perlu kami sampaikan dulu di bagian awal, makhluk apa sih siklon tropis itu? Siklon tropis itu sebenarnya punya nama yang lain di tempat yang lain, namun fenomenanya sama. Orang Amerika menyebut dia itu hurricane atau badai. Kita pernah dengar mungkin badai Katrina, badai Ike, segala macam. Kemudian kalau di wilayah Asia Timur, orang menyebutnya dengan typhoon. Tahun lalu itu ada namanya super typhoon Yagi. Kalau di
Samudra Hindia orang cenderung menyebutnya sebagai siklon. Jadi dia adalah fenomena yang sama, namun namanya beda-beda. Dia adalah sistem badai besar dengan karakteristik itu menyebabkan angin kencang jelas, hujan itu sangat lebat, serta awan yang konvektif yang sangat terorganisir. Di sini istilah terorganisir itu awannya berbeda dengan awan-awan cumulonimbus yang kita lihat sebagai penghasil hujan deras. Awannya siklon tropis itu bisa menutupi sebuah pulau, itu saking besarnya. Nanti kita akan lihat contohnya di senyap nanti. Nah, tadi Pak Mula Warman menyebutkan didaftarkan juga siklon-siklon tropis yang pernah terjadi di dekat Indonesia. Di sini saya akan tebalkan kembali bahwa secara hukum fisikanya memang siklon tropis itu bukan bukan wilayah yang bukan fenomena yang akan muncul di tropis karena di sini orang menyebut mengenai ada efek Coriolis. Efek Coriolis itu secara rumusnya adalah dia menggunakan sinus lintang lokasinya. Dan kita tahu sinusnya 0 derajat ya 0. Jadi ketika dia mendekat kepada ekuator, tenaganya itu akan hilang dan dia tidak pernah dalam sejarahnya dia melewati ekuator itu tidak pernah dalam sejarahnya. Ini kalau kita plotkan di seluruh dunia gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan kalau dipanjangkan datanya juga akan sama aja. Karena balik lagi itu sunatullahnya. Nah, namun namanya juga bumi itu selalu saja ada anomali pada dirinya. Di dekat Indonesia itu pernah setidaknya, terutama di wilayah utara, itu dua kejadian siklon tropis. Dua-duanya anomali. Dan Bapak dan Ibu barangkali baru mendengar yang siklon tropisnya senyar dan tidak mendengar yang Fame. Itu alasannya kenapa? Karena Fame seperti terlihat di lintasan yang di bagian bawah, dia melintasi Sumatera itu saat kategorinya itu sudah sisa-sisa badai. Jadi siklon tropis itu ada kategori pembentukannya Bapak dan Ibu itu disusun berdasarkan kecepatan anginnya. Nah, di sini kalau kita lihat Fame itu pernah mencapai siklon tropis itu di sekitar Singapura dan Malaysia di tanggal 27 Desember 2001. Di situ kami beri notasi berwarna merah. Kemarin senyar itu belum sampai ke kategori paling tinggi yang bisa dia ciptakan. Tapi kerusakannya sudah seperti itu. Kenapa kerusakannya seperti itu? Karena dia landfall, karena dia masuk ke daratan itu ketika fasenya itu sudah badai tropis dan itu kecepatannya bisa sampai 118 km per jam. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kerusakannya itu seperti sangat masif dan bahkan orang membandingkan dengan kejadian tsunami waktu 2004. Kemudian kita lihat lagi, tentu kalau asuransi kan bicara mengenai probabilitas. Seberapa sering hal-hal seperti senyar atau FAMI itu akan terjadi? 2 tahun sesudah FAMI terjadi, satu profesor di Taiwan itu melakukan kajian. Apabila ingredien sebuah siklon tropis itu diaplikasikan pada wilayah lintang tertentu di dekat tropis dan di dekat Southeast Asia, itu peluang kejadiannya berapa? Dia menyebutkan 1 dalam 100 sampai 400 tahun. Pertanyaannya adalah Fame dan senyar itu cuma berjarak 24 tahun. Dan muncullah tadi yang disebutkan sebagai perubahan iklim, kemudian ingredient untuk membuat siklon tropis itu semakin banyak karena buminya semakin panas, perairanlah semakin hangat, itu menjadikan risiko ini semakin tidak bisa diabaikan di masa depan. Tadi Pak Melo Arman sudah menyampaikan juga sedikit mengenai badai tropis, cuma saya perlu sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu agar kalau belakangan eh, saya agak khawatir karena saya orang yang belajar mengenai bagian ini, kemudian banyak orang berkomentar dan beberapa statementnya itu menyesatkan, kira-kira begitu. Siklon tropis itu banyak sekali di sekitar perairan Indonesia dan cenderung dia akan menjauh dari Katulistiwa. Oke. Di kemarin ada yang melintasi Jawa segala macam. Aduh, aku agak bingung di situ dalam menanggapinya. Senyar ini, kalau Bapak dan Ibu lihat
di pemberitaan awalnya siklon tropis itu selalu diberi notasi huruf dan angka. Jadi senyar itu namanya 95B awalnya. Ketika dia sudah berubah menjadi depresi, menjadi badai tropis, barulah dia dikasih nama. Banyak juga yang bibit siklon itu tidak dapat nama, itu banyak sekali. Nah, jadi perhatikan saja nanti kalau ada berita segala macam, ya teman-teman cermati, oh dia masih dalam bentuk notasi atau dia sudah punya nama. Senyar itu kami menduga kenapa bisa terjadi itu karena ada anomali dari perbedaan kecepatan angin yang aku beri notasi seperti tanda panah di bagian paling kiri. Jadi anginnya itu bertiup lebih kencang daripada biasanya, intinya begitu. Nah, dan siklon tropis ya namanya juga semua turbulensi itu cuma bisa ada kalau ada dua medan angin yang berlawanan arah. Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian yang ketika senyarnya itu datang di Laut Cina Selatan, dia bergabung dengan Koto, bukan membentuk sesuatu yang baru atau segala macam. Dia luruh bersama Koto. Karena apa? Karena arah anginnya itu bersamaan. Arah anginnya itu sama, kira-kira begitu. Nah, dia senyar itu mulai terbentuk di kisaran tanggal 24, kemudian dia landfall di tanggal 26. Ini penting buat kita, terutama dalam menentukan hours clause tuh, kalau di asuransi. Ada 72 jam, ada sekian jam. Nah, kita mau menentukan 72 jamnya itu yang mana. Itu pentingnya kita melihat genealogi dari sebuah oh, siklon tropis seperti ini. Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan curah hujan ekstrim ya. Di sini aku cuplikan satu infografis dari BMKG. Curah hujan ekstrim adalah di atas 150 mm per hari. Bapak dan Ibu tahu kemarin hujan di Sumatera itu berapa? Ini kalau kita lihat dari satelit yang JAXA punya, orang Jepang punya, itu sampai 478 mm per hari. Ini bukan curah hujan yang pernah Bapak dan Ibu lihat di Jakarta. Jadi hujannya itu sangat deras. Jadi ketika orang eh, terlalu asik dengan deforestasi, aku juga menyampaikan satu pandangan lain kalau di luar deforestasi yang memperparah kerusakan di Sumatera bagian utara itu, jangan-jangan hutan kita, lembah kita, gunung kita nggak pernah juga melihat hujan sederas itu. Jadi ini datanya dari Jaksa, datanya itu 5 harian, kemudian dirata-ratakan. Artinya dalam seminggu kemarin di Sumatera bagian utara itu bisa sampai 2000 mm per minggu. Itu hampir setengah hujan dalam setahun itu jatuh dalam waktu cuma seminggu. Nah, itulah yang ini kalau disampaikan dikomparasi dengan tadi slide-nya Pak Mula Warman, wah ini bumi dan langit nih mengenai threshold segala macamnya. Karena kita tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Oke. Kemudian aku plotkan beberapa wilayah yang viral, kira-kira begitu, di media massa. Bapak dan Ibu bisa lihat A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada track senyar di situ. A, B, dan C tidak perlulah kita bahas karena itu dekat sekali dengan senyarnya. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi dengan D, E, dan F? Jaraknya mungkin bisa sampai ratusan kilo, tapi kenapa masih bisa ada kejadian bencana di situ? Kalau di asuransi juga ada concern mengenai satu area segala macam. Apakah wilayah seluas ini bisa dikategorikan sebagai satu area? Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi aku plotkan di D, E, dan F. Ini untuk D di wilayah Sibolga. Bagian atas itu adalah bentuk awannya. Kemudian bagian bawah adalah estimasi curah hujan di wilayah tersebut. Nah, wilayah yang D itu diberi notasi plus, itu yang di dalam lingkaran merah. Dia memang satu kesatuan awan, kira-kira begitu. Sehingga meskipun sejauh itu, dia tetap dianggap sebagai satu kejadian. Jadi tidak ada dispute terkait apakah ini disebabkan oleh hal yang lain segala macam, tidak. Mereka ada dalam satu fase dari badai tropis senyar. Nah, begitu juga dengan di D dan F,
di E dan F itu di wilayah Agam dan Padang Panjang. Ini jalur yang saya lewati kalau pulang nih. Dia juga datang dari satu rangkaian awan dan hujan yang sama. Dan ini menjadi bekal sangat penting buat teman-teman baik di perusahaan asuransi ataupun reasuransi dalam hal mendefinisikan satu kejadian atau tidak. Oh, saya sudah masuk ke bagian akhir dari paparan. Kita melihat sesuatu yang berbeda di 2025 ini. Kami menyebutnya sebagai unprecedented years. Kenapa? Mungkin baru di tahun ini kita melihat tiga kejadian seperti ini. Di awal tahun kita dikasih banjir Bekasi, kemudian kerugian sampai 1,7 triliun. Denpasar dalam sejarah Bali ini adalah banjir terbesar, kerugiannya sekitar 30 miliar. Dan badai tropis Senyar kemarin angkanya bervariasi 51 sampai 52 triliun. Sedangkan tadi kalau diingat tsunami Aceh itu cuma sekitar 42 triliun. Jadi memang secara economic loss-nya badai tropis Senyar ini lebih besar daripada tsunami Aceh 2004. Dan tadi Paduka bercerita mengenai estimasi klaim asuransi itu sekitar 1 triliun. Ya teman-teman bandingkan saja 1 dibanding 52, ya segitulah gap yang harus ditutup oleh pemerintah terkait dalam kerugian ekonomi yang muncul akibat Senyar. Ini aku bisa cepat pada bagian ini untuk menyampaikan bahwa secara global pun risiko iklim itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu. 9 dari 10 kerugian terbesar ini datanya aku ambil dari E.ON itu terkait dengan iklim. Jadi harga proteksi perlindungan global, REAS global, kadang-kadang terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Asia Tenggara itu terkena pengaruh harga dari lossnya Munihire di Amerika segala macam gitu. Jadi ini perlu masuk juga ke kepala kita bahwa terkadang ya karena namanya bisnis-bisnis global, jadi hal-hal yang terjadi di setengah lingkaran bumi dari tempat ini itu juga bisa berpengaruh kepada harga yang kita kita tanggung pada akhirnya. Dan ini menentukan cara kita dalam manajemen risiko seperti di concern Pak Billy di awal tadi. Oke. Aku akan cepat mengenai produk asuransi bencana. Pertama yang dari tadi aku sampaikan mengenai PSAGBI, Maipak hasilkan, kemudian sampaikan kepada AUI, kemudian AUI sampaikan kepada regulator, dan praktis untuk perhitungan tarif dan zonasi asuransi gempa bumi, regulator cenderung memberi langsung cap untuk yang apa Maipak hasilkan. Dan saat ini kita sedang melakukan review karena kemarin Pusat Studi Gempa Nasional sudah mempublikasikan data baru. Dia sebutkan ada 130 sumber gempa baru di Indonesia. Itu mau tidak mau harus diincorporate ke dalam bagaimana cara kita menghitung tarif dan zonasi asuransi gempa bumi Indonesia. Nah, ini aku agak berlama-lama di sini nih. Saat ini MAIPAK sudah mensupport Kementerian Keuangan untuk membuat asuransi parametrik untuk pemerintah daerah. Idenya adalah, tadi Pak Duka sudah menyebutkan sebagai clue penting, dalam parametrik diharapkan klaim dibayarkan dalam waktu 14 hari. Dalam 14 hari itu, pemerintah daerah akan mendapatkan cash cepat sehingga dia bisa menggunakan uang itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dia bisa beli obat-obatan di situ, dia bisa bikin dapur darurat di situ segala macam. Yang penting pemerintah daerah itu berdaya. Oke. Di sini kami sudah hitungkan payoutnya dengan basisnya adalah intensitas di sini. Gak tahu Pak Mulawarman masih ada atau tidak ya. Jadi salah satu yang disebut dengan basis risk itu adalah ketidaksesuaian antara kerugian yang terjadi dengan klaim yang muncul. Sesederhana itu. Nah, kalau di gempa bumi dia akan lebih straightforward karena MMI 8 di payout-nya ini pernah terjadi di Palu dan memang Palu sehancur itu. Karena itu kita bikinkan threshold-nya itu di 8, payout-nya sudah 100. Namun apa sih sebenarnya basis risk kalau konteksnya adalah extreme precipitation atau curah hujan ekstrim?
tadi belum, mungkin karena Pak Mulawarman masih di awal-awal, kami sudah banyak melakukan trial and error dari produknya. Logikanya begini aja. Ketika banjir Bekasi 2025 ini terjadi, hujannya jatuh di mana? Hujannya tidak jatuh di Bekasi. Hujannya jatuh di Kabupaten Bogor. Kalau kita lihat citra satelit, kita pakai data BMKG, Kabupaten Bogor akan mendapatkan pembayaran PO yang tinggi. Sedangkan banjirnya ada di Bekasi. Curah hujan di Bekasi itu tidak sebanyak yang ada di Bogor kira-kira gitu. Sehingga PO-nya itu rendah. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan basis risk. Jadi basis risk itu ketidaksesuaian antara realita dengan pembayaran dan bisa positif dan bisa negatif. Tugasnya MyPark, karena tadi Pak Duka sudah sampaikan, kami punya pemodelan di belakangnya, tidak tidak sekedar eh, tidak sekedar statistik aku bisa bilang, karena praktis itu ada ilmu meteonya di situ, kemudian ada ilmu spasial di situ segala macam yang 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 harus diimplementasi untuk membuat sebuah produk yang baik kira-kira begitu. Trial and error itu namanya backtesting, itu juga wajib untuk dilakukan. Sebenarnya aku bisa panjang kali lebar lagi soal parameter Pak Amrin, cuma aku cukup disitukan dulu sebagai diskusi. Baik. Nah, aku tidak selalu membawa solusi ke sebuah pertemuan Pak Amrin. Aku lebih senang mengintrik pertanyaan, membawa bahan untuk diskusi. Banjir, TSFWD, typhoon segala macam di asuransi kita hari ini perlakuannya itu masih extension. Tarifnya 0,05%. Apakah itu cukup? Itu sangat tidak cukup. Jadi perlu perubahan paradigma juga nih untuk para pelaku di industri yang dimotori pertama kali dari MyPark ini sebagai milik bersama. Bapak dan Ibu, mari kita shifting dalam mengelola risiko iklim ini. Bagaimana kalau kita bikin satu polis standar asuransi iklim, di mana di situ ada banjir, kekeringan, tropical cyclone, longsor segala macam, banjir bandang itu ada di situ, itu perilsnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah berbeda dengan gempa bumi, di mana ada 5 zona segala macam. Di zona asuransi iklim nanti yang kami akan introduce itu ada zona hitam namanya. Di mana prinsip asuransi tidak lagi bisa bermain di situ, tidak lagi insurable interest areanya. Setiap tahun tuh pasti banjir. Seperti kita lihat sekarang ada di Kemang tuh. Kemudian kalau di Bandung paling terkenal tuh di Bale Endah. Itu wilayah-wilayah yang tidak mungkin bisa kita pricing gitu ya. Karena setiap tahunnya itu pasti akan ada klaim. Nah, untuk wilayah itu kami akan perkenalkan kepada industri black zone di seluruh Indonesia, di mana kita akan avoid untuk penutupan risiko di tempat itu. Ingredientnya untuk polistandar sudah kami buat, kami sudah modelkan banjir Jakarta. Tadi Pak Duka sempat menyebutkan mengenai kanal, dan memang banjirnya didefinisikan oleh sistem kanal. Jadi ada intrakanal dan ekstrakanal, itu cara memodelkan yang berbeda. Kemudian kita juga sudah selesaikan di Surabaya, kerjasama dengan ITS, untuk memodelkan kota terbesar kedua di Indonesia terkait risiko banjir. Dan kami juga sudah selesaikan se-Indonesia sebenarnya untuk model banjirnya. Ini yang menjadi bahan baku utama dalam menghitung tarif asuransi iklim di Indonesia. Dan ya siapapun barangkali bisa bikin model, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kamu menguji akurasinya. Model banjir MyPark kita uji di 2 kejadian besar di 2025 ini. Di Bekasi akurasinya sampai 76% dan di Denpasar akurasinya lebih baik, itu sampai 83%. Jadi Pak Amrin kalau bertemu model banjir manapun nanti, entah orang dalam negeri atau luar negeri, ini salah satu pertanyaan yang harus disampaikan. Seberapa akurat model banjirmu? Kalau tidak, ya dia sekedar angka di atas kertas. Aku selesai di situ dulu Pak Amrin, kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hengki Putra. Ya, catatan saya mengatakan kita berada di Indonesia di daerah yang memang rawan bencana. Ya, mau tidak mau memang kita tidak bisa pindah Pak ya. Bagaimana kita untuk mengatasi hal itu? Gitu ya, tidak dikenal oleh Yang Maha Kuasa.
Maka dengan MyPack tadi yang ada titik hitam yang telah MyPack tandain, berarti kita lebih mudah untuk mencegah suatu kejadian proteksi. Baik teman-teman semua, para pemirsa, para peserta kajian online ICEK 43, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan baik kepada Pak Hengki atau Pak Mulwarman ataupun kepada Pak Duka Bata Budi Herawan. Silakan ada yang ditanyakan. Kita masih ada waktu 5 menit lagi menurut tim saya. Karena misalnya kita di 9 kita tutup. Silakan satu dua orang. Ya, silakan, mau ditanyakan. Yo, Pak Hengki, tadi kalau memang Bapak sudah mengatakan ada map kita bisa menentukan titik-titik mananya rawan banjir dan rawan tadi ya. Artinya kenapa kita tidak bisa mencegah Pak? Tadi itu kan apa yang berulang setiap 5 tahun ya, banjir tempatnya sama, tidak kemang. Itu seperti apa Pak? Artinya kan Bapak sudah bisa melihat nih titik-titik rawan-rawan yang tadi yang berdasarkan penelitian. Kemudian dari pihak asuransi kenapa tidak bisa mencegah itu jangan sampai berulang lagi ataupun jangan sampai nanti kejadian korban makan nambah gitu Pak Hengki. Oke, kalau di gempa bumi itu kita bisa bilang sepenuhnya itu act of God. Itu perilaku Tuhan. Gitu ya. Kalau banjir itu gabungan antara perilaku Tuhan dengan kesalahan manajemen manusia. Jadi ada sisi antropogenik di situ. Paling gampang sebenarnya gini Mas Amrin. Ketika Ahok bikin tanggul di Bukit Duri, Hmm. pernah nggak kita sekarang dengar Bukit Duri banjir setiap tahun? Jadi ya. Kalau dulu itu bancakan politis tuh setiap tahun tuh. Hmm. TV turun ke sana, oh liput, oh pemerintah sudah melakukan apa segala macam gitu. Nah, tadi Pak Duka juga sudah sebut mengenai daya dukung lingkungan. Kalau untuk skala yang lebih besar, yang kayak ada di Aceh hari ini, kan kita baru sadar ya, ternyata daya dukung lingkungan DDL-nya itu sudah digrogotin sebegitunya. Nah, jadi pada akhirnya kita sebagai penilai risiko itu mengconsider semua aspek itu ke dalam pemodelan kita. Jadi ketika kami memodelkan Citarum dari Bandung sana sampai ke Karawang, itu land use itu dihitung semua, termasuk perubahannya. Jadi lahan terbangun tentu jelas jumlah air yang meresap ke tanah itu lebih rendah dibandingkan waktu dia masih hutan. Nah, kira-kira begitu. Jadi mappingnya itu mengconsider semua, dan cuma ada satu hal yang tidak bisa kami mapping, yang tidak bisa kami modelkan, yaitu adalah keputusan politik misalnya. Hmm. Pak Abdi bisa googling barangkali kapan Istana Negara itu pernah mengalami kebanjiran. Itu cuma sekali. Waktu SBY suruh petugasnya itu buka pintu air yang ke arah Istiqlal. Ya. Dalam kondisi normal, Istiqlal itu pasti ditutup terus tuh. Ciliwung kan terbelah dua, dua di situ. Ada yang Ciliwung lama ke arah Istiqlal, kemudian dia masuk ke dalam kanal banjir barat. Secara umum, yang ke arah Istiqlal tuh selalu ditutup tuh. Karena itu selalu aman daerah situ. Nah, satu waktu pernah dibuka dan kita tidak tahu kan, tidak agak susah memodelkan isi kepala presiden, namun bisa dimodelkan simulasinya kalau dia buka tutup. Nah, kira-kira begitu Pak Amrin. Baik. Kompleksitasnya berbeda. Ya, baik. Silakan dari teman-teman sekalian, yang lainnya bisa ditanyakan. Silakan mau bertanya kepada empat narasumber kita. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi. Silakan Pak Duka sudah on mic. Kalau saya gini ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa marilah kita sama-sama menjaga lingkungan inilah, ya, khususnya alam ya. Ini semua juga karena perilaku manusia kok, ya. Tadi Pak Hengki sudah clear kok. Saya pikir kejadian-kejadian ini karena ulah dari manusia semua ya. Keserakahan daripada manusia ingin menguasai sesuatu. Ya, saya pikir kita mari sadar dirilah semuanya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat luas, ya semua pemangku kepentingan lah, ya.
Kalau ini tidak kita sadarkan dari sekarang, ya ini akan berkelanjutan. Intinya sih itu ya, kalau saya pikir kita tadi Pak Mula Warman juga sudah banyak membahas teorinya, Pak Hengki bicara teori, saya nggak bicara teori, tapi praktekabelnya bagaimana di lapangan ya semuanya. Ini kan kalau kita lihat semua kejadian kecuali ya gempa bumi act of God ya, bahwa yang lain-lain ini ya karena ulah kita semua kok. Kita harus sadar bagaimana sungai-sungai itu kotor dengan sampah-sampah ya. Itu juga sangat ironis. Bagaimana apa namanya pantai-pantai yang kotor dengan sampah-sampah atau limbah-limbah. Nah, inilah yang saya sampaikan. Kita coba harus memang membangun satu ekosistem yang tidak saling menyalahkan. Pemerintah, masyarakat, pengusaha. Jadi ini nggak bisa lepas ya. Saya pikir Indonesia ini suatu negara yang cukup kaya, tapi kalau manusia yang tidak mempunyai kedisiplinan yang tinggi, ya ini akan terulang terus. Ya, serendah pun nanti kalau sampai tadi disampaikan protection gap ini kita bisa tekan. Tapi kalau ulah masih manusianya masih sama ya sama aja kok. Saya pikir itu. Jadi saya cuman bisa mengencourage menuju Indonesia 22 apa 2045. Marilah kita sama-sama introspeksi diri kita ya, kesadaran kita tingkatkan ya, belajar dari hal yang kecil. Kalau kita membuang sampah ya pada tempatnya. Jangan kita buang sampah ke got atau ke kali atau kemana kan begitu. Ya, kita memotong suatu lahan atau kita membabat satu lahan untuk kepentingan usaha boleh-boleh aja, tapi dipikirkan dampaknya. Jadi saya sekali lagi mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Emil Salim pada waktu beliau menjabat Menteri apa namanya lingkungan hidup ya pada waktu itu, hati-hati dengan efek kaca itu ya. Dan sekarang terjadi gitu loh. Ya, semuanya terjadi kok. Jadi saya pikir Indonesia ini dikelilingi oleh orang-orang pintar semua yang bisa memprediksi ke depannya. Tapi ironisnya kedisiplinan masyarakat masih kecil. Itu aja tambahan dari saya, Pak Amrin. Baik, terima kasih Silakan. Pak Gunawan. Ya Pak, cuma saya ada ingin mengkritis juga Pak, artinya kalau tadi Pak sudah bisa memetakan daerah rawan bencana mana saja, ekstrim cuaca seperti apa, kemudian teman-teman dari asuransi kan bisa menentukan biasanya premi berapa gitu ya, untuk mencegah terjadinya loss atau ke apa kemudian bisa lagi. Apakah dari pemerintah tidak bisa untuk mewajibkan ya segera suruh wajib bencana alam seperti halnya dulu kita asuransi apa BPJS ya, arti kan awal-awal ditolak gitu ya, awal-awal juga banyak ini, ternyata setelah dirasakan manfaatnya berkembang lah gitu. Mungkin bisa juga asuransi bencana alam seperti itu Pak ya Pak, apa Budi Herawan. Iya, betul, Pak. Jadi kami pun dari Asosiasi Asuransi Indonesia juga sedang melakukan satu apa diskusi dengan Komisi 11 DPR kira-kira ke depannya ini usulan-usulan ini bisa direalisasikan dalam bentuk undang-undang ya dengan pemerintah duduk sama-sama, tapi ini nggak bisa langsung apa namanya dalam proses yang cepat, tapi harus bertahap ya, bertahap wilayah-wilayah mana dulu yang akan menjadi skala prioritas gitu loh, itu Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kalau di jam saya sudah menunjukkan jam 9 lewat 3 menit. Dari Pak Mula, apakah ada tambahan sebelum kita tutup? Pak Mula, silakan. Ya, Pak Amrit, gimana? Ada tambahan mungkin sebelum kita tutup? Ini Bapak. Oh iya, saya malah terima kasih sama Mas Hengki ini, karena apa yang dia tim MyPark kerjakan sudah sangat luar biasa ya. Salam sama itu ya, siapa tuh namanya? Yang dari ITB satu lagi? Oh, Pak Ruben. Bukan, yang konsultannya itu, Bu Maria. Oh, Budu Maria, ya, 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 ya. Ya, matematika ITB. Ya. Ya, satu lagi itu dia pernah ngajar tempat saya itu, yang bahasa Inggris. Siapa tuh namanya? Apa tuh namanya? Aduh, lupa. Jadi lupa namanya. Ya. Dulu pernah ngajar di tempat saya. Dia kalau nggak salah dia pimpinan di MyPark ya. Oh, Pak Kocu. Oh iya, Pak Kocu satu. Ada satu lagi. Ya. Oh, oke. Salam aja deh sama orang-orang di sana.
Siap, Pak. Terima kasih Pak Amri. Ya, oke, Pak Mula, terima kasih Pak Mula. Ya, Pak Hengki, silakan sebagai tutup ada kata tambahan dari Bapak. Oke, aku mengemphasize apa yang Pak Duka sampaikan, Pak Amrin. Jadi asosiasi dan industri ini memang kerja keras, aku bisa bilang, dengan tujuannya adalah kita tidak bisa pindahkan gunung apinya, sesarnya kita tidak bisa geser, hujannya tidak bisa kita geser. Cuma menderita akibat bencana di pikiran kami itu selalu pilihan, bukan takdir gitu ya. Kita bisa ubah dengan keringat kita semua, kita lindungi masyarakat lebih banyak. Gitu aja Pak Amrin. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber, terutama kepada Bapak Paduka Budi Herawan, Ketua UI, kemudian daripada Pak Mulawar Mawarudin, dosen Sekolah Tinggi Manajemen Sekolah Tinggi Asuransi Trisakti ya, di Jakarta, kemudian Pak Hengki Putra dari teman-teman dari Asuransi Maipak, dan terima kasih atas dukungannya dari Maipak. Serta Bapak Ibu sekalian, dan tadi jangan lupa kepada Pak Yulis Billy Bayangkara yang telah meninggalkan kita semua ya. Terima kasih kita sampaikan. Insya Allah tahun baru nanti kita akan bahas masalah Anissa Kredit bersama dengan teman-teman penjaminan dan teman-teman dari asuransi. Ya, tunggu saja nanti tanggalnya berapa, kita akan diskusikan dulu dengan para narasumber. Baik, kita tutup malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih semua atas perhatiannya dan terima kasih semua atas bantuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Amrin. Warahmatullahi Izin wabarakatuh. live ya. Izin lihat. Mm-hmm.